Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami bertiga akan memaparkan terkait nilai-nilai dasar ASN, topik adaptif. Namun, sebelum memulai pembahasan diskusi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Di antaranya terdiri dari saya sendiri, Al-Razi Sena, kemudian ada Arningka Oktri Pamungkas, dan ada Deranika Rizkia Kusbowo. Baiklah, untuk memulai presentasi terkait nilai-nilai ASN adaptif pada hari ini, kita awali dengan mengetahui apa itu artian dari adaptif. Adaptif dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap tertahan. Hal ini menurut pengertian adaptif menurut Robbins tahun 2003. Pada saat ini, penyelenggaraan pemerintahan salah satunya pada pelayanan publik sudah memasuki era digital. Pada era digital ini, masyarakat menginginkan pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima dan adaptif. Kemudian, apa saja sih contoh-contoh perubahan lingkungan strategis pada ruang lingkup pemerintahan saat ini yang membuat kita harus beradaptasi terus-menerus? Satu contohnya yaitu adalah pengurusan data kependudukan secara online, di mana saat ini kantor Dukcapil yang sudah melakukan upgrade sistem menjadi online dalam kepengurusan berbagai surat-surat penting seperti KTP, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Untuk contoh lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Arning. Monggo kepada Mbak Arning dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Al-Razi. Selanjutnya, untuk contoh berikutnya yaitu legalisasi menggunakan barcode. Legalisasi surat yang sebelumnya menggunakan tanda tangan manual di atas kertas, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini sudah berubah menjadi barcode. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu pembayaran pajak melalui aplikasi. Korlantas Polri saat ini telah menciptakan aplikasi khusus untuk mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat atau pelayanan SIM keliling. Contoh selanjutnya yaitu perpanjangan SIM online. Setiap 5 tahun sekali, pemilik surat izin mengemudi atau SIM diwajibkan melakukan perpanjangan ulang. Namun selain harus memenuhi persyaratan tertentu, masyarakat masih harus mengantri untuk menyerahkan berkas persyaratan. Saat ini untuk melakukan perpanjangan pengguna SIM tidak perlu mengantri panjang seperti dulu. Kop Lalu Lintas Kepolisian Negara Indonesia memberikan layanan perpanjangan SIM online. Hal itu dilakukan demi mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID. Contoh selanjutnya yaitu pendaftaran online bagi pasien rawat jalan di puskesmas. Pendaftaran untuk pasien rawat jalan di puskesmas saat ini juga sudah menerapkan sistem online. Pasien bisa mendaftar terlebih dahulu secara online tanpa perlu terburu-buru datang untuk mendaftar secara langsung. Untuk selanjutnya, mengenai sikap adaptif apakah diperlukan, akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Dera. Baik, terima kasih Mbak Arning. Untuk selanjutnya, pentingnya karakter adaptif dalam organisasi dengan adanya perubahan yang begitu banyak dalam lingkungan sekitar kita, khususnya dalam lingkup pemerintahan. Kita sebagai ASN yang berada dalam suatu organisasi haruslah bisa belajar untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perkembangan teknologi yang teramat cepat mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi dengan cepat pula. Secara sosial, manusia ingin diterima oleh orang lain dan sedapat mungkin menghindari celaan. Dorongan untuk diterima dalam suatu lingkungan baru timbul dari naluri alamiah manusia sebagai makhluk sosial. Hal tersebut yang mendorong seseorang untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada dasarnya, kita tidak bisa menolak perubahan teknologi dan sistem yang terjadi saat ini, karena perkembangan bergerak sangat cepat di berbagai bidang. Untuk itu, sebagai bagian dari organisasi, kita harus mampu mengikutinya untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang juga menuntut semakin baik. Yang ketiga, menciptakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, aparatur negara dan aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan. Hal tersebut diharapkan akan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga sangat penting untuk menggugah dan mendorong kesadaran aparatur negara agar selalu memiliki orientasi pada tugas pelayanan mereka. Salah satunya adalah dengan sistem pelayanan yang berorientasi pada pelanggan, karena dalam lingkungan organisasi yang dinamis, jika organisasi publik tidak berusaha untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggannya, bukan tidak mungkin organisasi akan ditinggalkan masyarakat. Yang keempat, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien menjadi target yang harus dicapai setiap organisasi untuk menghasilkan pelayanan jasa yang optimal. Untuk mendukung terciptanya pelayanan yang optimal, maka kita sebagai ASN perlu memberikan service excellent. Yang kelima, mendorong pengembangan diri. Sikap adaptif perlu dikembangkan dalam organisasi, apalagi saat semua teknologi berkembang sangat cepat seperti saat ini. Sikap adaptif dapat mendorong pengembangan diri, mengingat segala informasi untuk mengembangkan diri dapat terbuka seluas-luasnya. Jika jiwa adaptif diberdayakan secara terus-menerus, tentunya pengembangan diri pun akan terus terjadi. Demikianlah presentasi kami terkait hasil diskusi nilai-nilai dasar ASN bagian adaptif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Kami undur diri, demikian video diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.